Oke, mari kita kembali lagi berbincang-bincang dengan Pak Prasanto, sahabat saya dari Jawa Tengah. Apa kabar Pak Pras? Baik Pak Au, terima kasih. Oke, untuk kali ini saya ingin bertanya khususnya adalah berkaitan dengan falsafah di Jawa. Ada nggak sih falsafah di Jawa yang ada korelasinya dengan Yord yang khususnya Yord Indonesia? Secara singkat, tolong Pak Au jelaskan, Yord itu apa ya? Yord itu adalah singkatan dari Young and Old. Itu adalah baby boomers yang lahir di tahun 1942 sampai 1962. Itu adalah di usia 60 sampai 75 di saat sekarang. Nah, tapi mereka itu masih aktif di dalam aktivitas sehari-hari, khususnya di bidang bisnis. Tapi mereka lebih prioritaskan kepada kesehatan. Nah, kelompok-kelompok inilah mereka disebut sebagai Yord. Dan mereka sangat care sekali, sangat peduli dengan kesehatan. Nah, maka saya juga sudah ada di dalam situ. Saya adalah kelompok Yord. Pak Pras pun sudah termasuk kelompok Yord. Orang tua yang tidak pernah merasa tua. Saya sebagai orang Jawa, itu memang banyak sekali saya mendapatkan falsafah untuk pegangan di dalam kehidupan selain keagamaan ya. Ya. Tapi saya yakin di Indonesia yang begitu majemuk, banyak juga di berbagai etnis itu ada warisan falsafah. Apa tuh? Saya akan menampilkan 5 nilai. Ada 5 ya? Satu adalah adigang. Adigang. Kedua adalah adigo. Ketiga adalah adiguno. Yang keempat adalah adiarto. Dan yang kelima adipeni. Oke, apa tuh? Coba tolong jelasin satu persatu. Adi itu artinya besar. Ya. Artinya hebat. Berarti adigang itu hebat kekuatannya. Kemudian adigung itu adalah hebat kekuasaannya. Kemudian adiguno itu hebat kepandaiannya. Oke. Kemudian adiarto hebat kekayaannya. Oke. Kemudian yang kelima adipeni hebat ketampanannya. Relevansinya apa sih Pak Pras dengan Yuld tadi? Yaitu begini, Yuld itu kategori usia berapa sih Pak? 60 sampai 75. 60 sampai 75 relevan. Kenapa? Karena pada umumnya orang-orang yang menjalani kehidupan kemudian masuk di usia itu, masuk kategori Yuld itu, pada umumnya dia itu sudah mapan. Ya, kalau Tuhan itu berbaik hati kepada mereka-mereka untuk mendapatkan karunia adi tadi, harusnya apa sih? Harusnya kan bersyukur. Bersyukur kan? Ya, betul. Betul nggak? Iya. Harusnya bersyukur. Tidak semua orang itu mendapatkan karunia adi itu. Tidak semua orang. Jadi kalau kita udah lewat 60, kita harus bersyukur bahwa kita ini sudah mendapatkan adi. Sudah kenyang, sudah menikmati. Oke, jelas. Harusnya bersyukur. Maka hidup ini harus dinikmati. Ya. Dan ingat, bentuk syukur atau implementasi syukur itu apa sih? Apa setiap hari terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan? Bukan. Bentuk syukur yang paling implementatif adalah berbagi karunia itu kepada sesama. Jadi, itu bentuk syukur.
bentuk syukur itu ada kenyataannya, ada kita berbagi dan berbuat baik kepada orang lain. Iya, implementasi bersyukur sekali lagi adalah berbagi. Dan tidak untuk menindas orang lain. Nah, atau menyombongkan itu diri. yang kepengen saya omongin. Walaupun dia itu mendapatkan adi itu tidak puas. Sehingga harusnya rasa syukur itu berbagi, justru sebaliknya. Dipakai untuk tidak benar. Adigang itu adalah seseorang yang memperoleh karunia, tentu karunia itu dari Yang Maha Kuasa, Yang Maha Kasih, Sang Pencipta. Itu berupa kekuatan, mungkin fisik, punya kekuatan massa. Bahkan ngomong-ngomong, mayoritas itu juga adigang. Jadi sebuah entitas, kemudian saya itu mayoritas. Itu juga bisa membuat orang menjadi adigang. Ya, ini ya. Jadi adigang itu bukan hanya kekuatan fisik, tapi banyak hal itu. Kemudian adigum itu bisa jabatan, bisa kewenangan, bisa kekuasaan, bisa karena orang pada menjadi panutan dan lain sebagainya. Tapi celakanya kekuatan itu harusnya dibagi kepada orang, tapi justru dipakai untuk tadi istilah menindas yang lemah. Adigum harusnya dia itu memiliki kekuasaan, justru dipakai juga untuk menindas yang tidak punya kuasa apa-apa. Iya, seringkali. Ya. Kemudian lagi adiguna, yaitu memiliki karunia, kehebatan, kepandaian, pengetahuan, keahlian. Harusnya kan bersyukur dong. Ya. Harusnya berbagi dong kepada orang-orang yang terbelakang. Ardiarto itu adalah dia memiliki kehebatan, kekayaan, banyak duitnya. Harusnya kan berbagi kepada sesama, menyantuni. Yang terjadi enggak? Ya, apa coba? Kekuasaan dia beli, hukum dibeli, jabatan dibeli. Hebat kan? Sekarang yang menjadi renungan kita kembali ke depan itu tadi. Kenapa orang-orang yang begitu dikasih Tuhan, yaitu diberi karunia adigang, adigung, adiguno, adiarto, dan adipeni, tidak kemudian bersyukur kepada Tuhan, dan kemudian syukur itu diimplementasikan dengan berbagi adi itu, justru dipakai untuk menindaslah. Itu sangat disayangkan. Kalau seandainya Tuhan itu adalah melihat penyalahgunaan karunia itu, barangkali Tuhan sedih, dan mungkin juga karunia itu mungkin diambil kembali. Oke Pak Pras, sekarang saya sudah jelas bahwa sangat ada korelasinya antara Yort dengan falsafah yang ada di Jawa, khususnya yang 5 tadi, adigang, adigum, adiguno, adiharto, dan adipeni. Ya, itu memang relevansinya ada. Sekarang saya sudah ngerti. Terima kasih masukannya. Semoga apa yang Pak Pras menjelaskan kepada saya juga saya bisa bagi kepada orang banyak yang suka mengikuti channel YouTube Yort Indonesia, dan mereka pasti like, subscribe, dan share ke teman-teman. Sudah pasti. Salam dari auditor. Mari kita ngopi dulu.